adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semua katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik semua pada sehat kan ya? Nah, kita harus tetap sabar, harus tetap semangat, dan kita juga harus tetap berdoa. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di gereja untuk bersama-sama beribadah bersekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan beribadah. Nah, sebelum kita beribadah, semuanya harus bersikap apa? Duduk yang manis, duduk yang rapi dan tenang. Nah, ini kan kita udah duduk nih. Sekarang mari kita berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan pujian Cuit Cuit Syubidu Dam Dam. Tadi kita telah bergembira memuji nama Tuhan. Nah, sekarang mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam fotum dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita datang kepadanya. Semua katakan amin. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Nah, adik-adik kita bersyukur pada hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk bangun di pagi hari dan beraktivitas sampai saat ini. Nah, sekarang kakak mau nanya nih, kita udah lama banget ya di rumah ya? Nah, selama di rumah pada ngapain aja sih? Pertama, kakak mau nanya, siapa di sini yang sudah bantuin mama masak? Ayo. Atau ada yang bantuin papa bekerja? Wih, semua pada rajin ya bantu orang tua ya. Atau di sini, ayo, siapa yang sering main game seharian di rumah? Ayo. Terus ada lagi nih, siapa di sini yang di rumah sering belajar, rajin belajar? Ih, banyak juga. Pinter-pinter ya. Oke adik-adik. Nah, di sini aku pesan, meskipun ya kan kita berbagai macam dan kita sudah lakukan berulang-ulang sampai udah bosan di rumah, kita harus tetap sabar ya. Kenapa? Karena kita harus tetap semangat, kita harus berdoa kepada teman-teman kita yang sudah sakit, kiranya segera dipulihkan dan Tuhan segera memulihkan keadaan sekarang saat ini. Nah, adik-adik, ternyata kuasa Allah sungguh besar ya buat kita. Ayo, kenapa? Karena kuasanya sungguh besar, kita masih ada kan sampai saat ini. Nah, yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Kita menyanyi dan memuji nama Tuhan dan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa.
nanya nih, di sini siapa yang pernah buat papa dan mamanya marah? Atau di sini siapa yang pernah gangguin teman-temannya di sekolah? Atau siapa yang pernah buat adiknya sedih, kakaknya sedih? Nah, itu semua perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan, dan kadang tanpa sadar kita masih melakukannya. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita memohon ampun atas kesalahan yang sudah kita perbuat. Mari kita mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita semua katakan, Tuhan Yesus, kami sudah bersalah, mohon ampuni kami. Nah, adik-adik, kita bergembira dan bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mau mengampuni kita dan sudah menebus dosa-dosa kita. Sekarang mari kita dengarkan berita anugerah dari Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan mari kita dengarkan juga petunjuk hidup baru dari Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Wah, Tuhan Yesus sungguh amat baik ya pada kita. Kita sudah berbuat salah, Dia sudah mau mengampuni kita, Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia sudah mengajak kita bersukacita. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Kita mengangkat pujian, baca kitab suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai ibadah sekolah minggu kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Febri yang akan ceritakan firman-Mu Tuhan, biarlah ia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah kami bisa mendengarkan dengan baik. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus, anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar adik-adik? Semoga semuanya sehat dan penuh sukacita. Yes. Hari ini kakak mau cerita tentang dedek bayi. Nah, mau tahu nggak siapa namanya? Kalau mau tahu, yuk kita dengerin cerita yang lebih lengkapnya. Nah, adik-adik, jadi waktu itu Raja Firaun masih berbuat jahat kepada orang Israel. Dia menyuruh seluruh rakyatnya untuk membuang bayi laki-laki orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Pada saat itu juga ada seorang ibu yang melahirkan seorang anak bayi laki-laki. Karena begitu sayang dengan bayinya, ibu tersebut menyembunyikan anak bayi itu. Tapi karena sudah 3 bulan, bayi tersebut tidak dapat disembunyikan lagi. Oleh karena itu, ibu bayi tersebut yang bernama Yokebed dan kakak bayi tersebut yang bernama Miriam mengambil peti pandan, gala-gala, dan tet untuk menyembunyikan bayi tersebut ke dalamnya dan menaruh bayi itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Dari kejauhan, kakak dari bayi itu bersembunyi menjaga bayi tersebut. Saat itu, putri Firaun datang ke sungai Nil untuk mandi. Ia melihat sebuah keranjang dan meminta hambanya untuk mengambil isi keranjang tersebut, yaitu bayi yang sedang menangis. Melihat hal itu, sang putri kasihan dengan bayi itu. Dan ia tahu bahwa bayi itu adalah bayi orang Ibrani. Kakak dari bayi itu datang menemui putri Firaun dan menawarkan inang penyusu perempuan Ibrani bagi anak itu. Kata putri Firaun, "Bawalah anak ini dan susukanlah ia bagiku." Nah, setelah besar, anak itu dibawa kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa. Siapa namanya? Musa. Ya, betul. Yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Nah, adik-adik udah tahu kan siapa nama bayi ini? Ya, betul. Namanya Musa. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Wah, luar biasa ya. Tuhan telah menyelamatkan bayi Musa melalui putri Firaun. Nah, Tuhan juga sudah menyelamatkan kita melalui orang tua kita, melalui papa mama kita. Nah, makanya kita harus patuh kepada orang tua, kepada papa, kepada mama kita, karena dia atau mereka yang telah merawat kita, mengasuh dan membesarkan kita sampai saat ini. Nah, adik-adik, dengan itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji namanya, kita mengangkat pujian dengan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan
merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Dan doa akan dipimpin oleh Kakak Gaby. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, yang mengajarkan kami bahwa Tuhan akan selalu menuntun dan menolong kami dimanapun kami berada. Seperti Engkau menuntun dan melindungi Musa dari dia lahir sampai ia dipertemukan dengan putri Firaun, begitu pula juga Tuhan Yesus pasti akan melindungi semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu dengar-dengaran terhadap orang tua dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa anakmu, dalam nama Yesus anakmu berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian beri syukur, beri syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tadi kami sudah memberikan persembahan syukur Tuhan. Berkati persembahan ini agar dapat berguna bagi pelayanan sekolah minggu. Berkati juga yang masih ada pada kami Tuhan. Biarlah dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini doa anakmu Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus anakmu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali sekolah minggu yang ada di rumah, sekarang hari Minggu, kita sudah selesai memuji Tuhan, juga telah selesai mendengarkan cerita. Saatnya kita hendak berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada kami. Tuhan Yesus telah menjaga kami satu minggu yang telah berlalu. Banyak yang boleh kami kerjakan di rumah kami masing-masing, baik belajar di rumah, membantu orang tua kami, dan terkhusus pada saat ini kami telah selesai mendengarkan cerita yang sangat menggembirakan. Kami bahagia mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi kami, yang menolong kami setiap saat. Kami mengucap syukur sama-sama oleh karena kami anak-anak sekolah minggu di jemaat kota, walaupun tidak kami berkumpul di gereja telah beberapa minggu, tapi kami masih boleh beribadah kepada Tuhan, menikmati nyanyian-nyanyian sekolah minggu, mendengarkan cerita, beribadah di rumah kami masing-masing. Percaya Yesus menjaga kami, menyayangi kami sampai di rumah kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk kegiatan kami satu minggu yang akan datang ini. Kami masih harus belajar di rumah, kami harus berkomunikasi dengan guru kami lewat media sosial, belajar. Kami percaya bahwa kami tetap menikmati pelajaran ini, belajar lewat online. Kami tetap mendapatkan pengetahuan, mendapatkan ilmu yang baik. Kami terus berdoa ya Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, kesehatan, jaga mama, jaga papa kami, jaga kakak, adik kami, jaga kami semuanya. Seperti masa-masa COVID-19 ini, kami tetap merasakan bahwa Yesus begitu baik, begitu menyayangi kami semuanya. Berkati juga pemerintah kami, bangsa Indonesia, pemimpin dunia yang terus berjuang agar virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini, dari Indonesia pada khususnya. Banyak keluarga kami, saudara kami yang terus menolong sesama kami, baik dokter, para medis, sesama manusia yang peduli, berbagi sembako, berbagi kasih, mengolah semuanya supaya lewat
masa-masa corona ini kami tetap berbagi kasih walaupun tidak langsung berjabat tangan bertemu dari rumah ke rumah atau tempat-tempat di mana kawan-kawan kami, sesudah kami membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau juga menyayangi, mengasihi, memberkati kakak-kakak kami sebagai guru sekolah minggu yang terus menyayangi kami, melayani kami lewat pelayanan sekolah minggu yang berlangsung dari minggu ke minggu hingga pada hari ini atau pada saat ini. Kami juga telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan Yesus. Dalam persembahan syukur ini, Tuhan Yesus senang menerimanya dan boleh dipakai di dalam pelayanan sekolah minggu atau pelayanan lainnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Kami minta syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, yuk kita semua bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan, kita menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Adik-adik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan melihat kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan menyayangi kita. Mari kita semua katakan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.